Hai, selamat datang di awal cerita. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat ya semua ya, pada sehat ya? Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Black Island tahun 2021. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan suasana pantai di sebuah pulau terdapat seorang wanita tua yang entah siapa dia sedang berjalan sambil menikmati pemandangan pantai menggunakan teropong. Yang tak lama, ia melihat seekor anjing hitam yang berlari kencang menuju ke arahnya. Lantas ia pun segera kabur ke pondoknya untuk bersembunyi. Namun sayang anjing itu keburu datang dan menyerangnya hingga membuatnya tewas. Dan terlihat ada seseorang yang sedang memantaunya dari kejauhan. 4 bulan setelah kejadian itu, diperlihatkan suami istri yang sedang berkendara dengan sebuah mobil. Namun tiba-tiba ada mobil lain dari arah berlawanan yang sengaja ingin menabrakkan mobilnya. Sehingga membuat mereka berdua tewas seketika setelah menabrak pohon karena berusaha menghindarinya. Singkat waktu, mereka pun dimakamkan dan di sana terdapat seorang remaja bernama Jonas yang merupakan putra mereka satu-satunya. Dan kematian kedua orang tuanya itu membuat Jonas begitu kehilangan. Nina, salah satu sahabatnya Jonas yang hadir di pemakaman tersebut, berusaha menghiburnya dan bertanya, di mana Jonas akan tinggal setelah ini karena sebelumnya Nina mendapat kabar kalau Jonas akan pindah pulau untuk tinggal bersama bibinya. Jonas pun membenarkan kabar tersebut, walau dalam hati kecilnya Jonas tidak ingin pindah. Mendengar hal itu tentu saja Nina merasa sedih karena ternyata dia menyukai Jonas dalam diam dan menyimpan perasaan itu dalam-dalam tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Di tengah perbincangan mereka, kakek Jonas yaitu Fred datang menghampiri mereka dan mengatakan kalau Jonas tidak perlu pindah pulau karena Jonas bisa tinggal bersama dengan dirinya. Perkataan Fred membuat Jonas terkejut karena selama ini dirinya dan Fred jarang berkomunikasi akibat hubungan ayahnya dan Fred yang kurang baik. Namun walau begitu Jonas akhirnya memutuskan tinggal bersama dengan Fred untuk melanjutkan hidupnya. 1 tahun kemudian terlihat Jonas dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama. Die Fotos bei Insta sahen aber ganz lustig aus. Komm, wir sitzen da. Ketika mereka berada di dalam kelas, tiba-tiba datang seorang wanita yang mengajak untuk berkumpul di pantai. Sesampainya di tepi pantai, wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Helena yang merupakan guru baru di sekolah itu. Helena akan menggantikan salah satu guru yang baru saja mengalami sebuah kecelakaan untuk sementara waktu. Dan sebagai bentuk perkenalan, Helena membebaskan mereka dari belajar di dalam kelas. Di jam istirahat, Helena menghampiri Jonas dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Helena meminta bantuan mereka sepulang sekolah nanti merakit lemari di rumahnya karena kebetulan Helena baru pindah rumah. Jonas dan salah satu temannya yaitu Florian bersedia untuk membantu, disusul dengan Nina yang menawarkan diri untuk ikut membantunya. Sesampainya di rumah Helena, Jonas dan Florian segera merakit lemari yang dimaksud oleh Helena di lantai atas. Sementara Nina diberi tugas memotong karpet lantai di lantai bawah. Lalu Nina yang membutuhkan sebuah alat untuk membantunya memotong karpet lantas pergi mencarinya sendiri. Yang tanpa sengaja, Nina melihat sebuah koper hitam dengan label yang menarik perhatiannya. Namun kedatangan Helena yang tiba-tiba membuat Nina terkejut sehingga ia pun segera pergi setelah mendapatkan alat yang ia butuhkan. Di sana Helena yang terlihat panik langsung mengunci pintu ruangan tersebut seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama berselang Nina menghampiri Helena, Jonas dan Florian dengan kaki yang terluka terkena sayatan cutter. Melihat itu Helena segera memberikan pertolongan pertama yang seadanya dengan sebuah handuk untuk menghentikan pendarahannya. Awalnya Helena ingin membawa Nina ke rumah sakit namun karena Nina menolak, akhirnya ia pun diantar pulang oleh Florian menggunakan motornya. Sementara sepedanya Nina dibawa oleh Jonas yang akan mampir ke rumahnya Nina. Viel Glück. Ciao. Lalu setelah mereka pergi, Helena segera masuk ke dalam rumah dan melepas label pada koper hitam serta mengambil sebuah dus kecil.
Yang ternyata dus kecil itu berisi banyak fotonya Jonas yang tak apa maksud dan tujuan Helena menyimpannya. Yang jelas Helena terlihat panik dan takut jika nantinya akan ketahuan. Sehingga ia memilih untuk membakar semua foto-foto Jonas, termasuk label koper hitam di wastafel. Keesokan harinya ketika Jonas sedang berolahraga di tepi pantai, tanpa sengaja ia bertemu dengan Helena yang juga sedang berolahraga. Di sana Helena menanyakan kondisi Nina yang dijawab oleh Jonas kalau saat ini kondisi Nina sudah membaik. Lalu ketika jam pelajaran di dalam kelas, Helena memberikan PR kepada mereka untuk membuat sebuah puisi yang harus dikumpulkan esok hari. Lantas sesampainya di rumah, Jonas segera mencari inspirasi untuk membuat puisi di halaman rumahnya. Di tengah konsentrasinya membuat puisi, tiba-tiba Nina datang, sehingga Jonas segera membantu Nina menuntunnya ke kursi. Di sana Nina meminta bantuan Jonas membuatkan puisinya karena ia tahu kalau Jonas berbakat dalam merangkai kata. Jonas pun akhirnya membantu Nina dan Nina pun tentu saja merasa senang. Yang tak lama, Fred datang dan mengajak Nina untuk makan malam bersama. Di tengah malam itu Nina menceritakan kalau dirinya dan Jonas mendapat tugas membuat puisi, sehingga Fred terlihat antusias dan ingin membaca puisi buatan mereka. Akan tetapi setelah membacanya, Fred mengatakan kalau puisi buatan Jonas biasa saja, yang membuat Jonas terlihat sedikit kecewa. Lalu keesokan harinya mereka pun satu persatu membacakan puisinya masing-masing. Yang tak lama, bel berbunyi menandakan sekolah telah usai. Namun Helena memanggil Jonas dan memuji puisi yang dibuat oleh Jonas. Bahkan Helena mengetahui kalau puisi yang dibacakan Nina tadi merupakan hasil karyanya Jonas. Mendengar itu, Jonas merasa senang karena ada orang yang mengapresiasi hasil karyanya. Lalu Jonas mengatakan kalau dirinya masih mempunyai beberapa puisi yang telah ia buat. Lantas Helena pun meminta Jonas untuk datang ke rumahnya nanti dengan membawa puisi-puisi tersebut. Singkat waktu, sore harinya ketika Helena sedang berusaha mencabut sebuah pohon, Jonas datang ke rumah Helena dengan membawa beberapa puisinya dan menaruhnya di kotak surat. Namun Helena yang mengetahuinya segera memanggil Jonas dan menyuruh Jonas masuk ke dalam rumah sementara dirinya ingin mandi lebih dulu. Setelah itu Helena mulai membaca semua puisi yang dibawa oleh Jonas dengan seksama. Nampaknya puisi Jonas berhasil membuat Helena terharu sampai-sampai Helena meneteskan air mata. Lantas Jonas segera mengusap air matanya Helena yang tanpa diduga mereka berdua malah terbawa suasana. Hingga akhirnya terjadilah hal-hal yang sudahlah. Setelah usai, Jonas pun pulang ke rumah ketika langit sudah gelap dengan perasaan yang senang. Keesokan harinya, Jonas begitu canggung ketika bertemu dengan Helena saat sedang berangkat sekolah. Namun Helena mencairkan suasana dengan memberikan testimoni kalau semalam begitu menyenangkan. Sementara Nina yang melihat Jonas dan Helena dari kejauhan segera bersembunyi di dalam semak-semak. Dan setelah kejadian itu, hubungan mereka berdua semakin dekat hingga menarik perhatian teman-temannya termasuk Nina. Lalu ketika bel pulang berbunyi, Nina mengambil Helena hanya untuk mengatakan kalau dirinya dan Jonas saling mencintai. Akan tetapi ketika Helena bertanya sudah berapa lama hubungan mereka, Nina hanya bisa terdiam sambil menatap Jonas yang berada di luar jendela. Setelah itu Nina dan Jonas pergi ke rumah mendiang orang tuanya Jonas yang sudah lama tidak ditempati karena Jonas berencana untuk menjual semua propertinya. Namun Nina mengatakan agar Jonas jangan terburu-buru menjualnya karena di sana terdapat banyak kenangan bersama orang tuanya. Suasana yang hening, tenang, dan syahdu membuat mereka terbawa suasana hingga terjadilah seperti itu. Singkat waktu, di sekolah Jonas mengadakan sebuah acara perayaan yang dihadiri oleh Fred untuk menjadi salah satu pembicara di acara tersebut. Dan ternyata, hal itu dikarenakan Fred merupakan mantan kepala sekolah di sekolah itu. Lalu ketika sedang memberikan sambutan di atas panggung tanpa sengaja, Fred melihat keberadaan Helena yang tampil sangat berbeda dari sebelumnya. Dan hal itu membuat Fred yang melihatnya seketika terdiam, disusul dengan terkulai lemas tidak berdaya. Kondisi Fred membuat Jonas begitu panik sementara Helena pergi meninggalkan tempat itu.
Malam harinya, Nina yang berada di rumahnya Jonas mengatakan kalau tadi pagi, dirinya sempat melihat Fred saling bertatapan dengan Helena sebelum jatuh terkulai lemas. Lantas Nina bertanya apakah mungkin Fred mengenal Helena sebelumnya. Akan tetapi Jonas tidak menanggapinya karena lagi sibuk mengurus kakeknya yang merupakan satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Setelah Jonas kembali, Nina menceritakan lagi tentang kecurigaannya tentang hubungan Fred dan Helena yang mungkin saling mengenal. Namun Jonas yang tetap tidak menanggapinya membuat Nina kesal sehingga ia pun pergi untuk pulang. Dan di luar sana, Nina merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Merasa itu hanyalah angin yang memang sedang kencang, Nina pun pergi dari sana. Yang ternyata itu adalah Helena yang datang secara diam-diam untuk mengajak Jonas bermantap pria. Lalu pagi harinya Helena pulang ke rumah ketika Jonas masih tertidur. Bersamaan dengan Nina yang baru datang segera bersembunyi saat melihat Helena keluar dari rumahnya Jonas. Sesampainya di sekolah, Nina menceritakan hal tersebut serta keanehan tentang Helena kepada temannya yang bernama Jul. Di mana Jul juga merasakan tatapan yang berbeda ketika Helena menatap Fred pada acara tersebut. Jul juga mengatakan kalau tadi pagi ayahnya sempat bertemu dengan Helena dan mengatakan bahwa Helena sangat mirip dengan seorang guru yang pernah mengajar di sana. Nina yang mendengar hal itu pun semakin penasaran dengan guru yang dimaksud oleh Jul. Lantas ia pun segera pergi ke perpustakaan, melihat buku tahunan sekolah tersebut dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya di buku tahunan tahun 1985, Nina menemukan sebuah foto seorang guru wanita bernama Maria yang penampilannya sangat mirip dengan Helena. Yang tak lama, Helena datang dan melihat Nina menemukan foto tersebut. Yang tiba-tiba saja Helena segera menyerang Nina hingga membuatnya tewas seketika saat itu juga. Sementara Jonas yang datang telat akhirnya sampai di perpustakaan untuk mencari Nina. Helena pun yang mendengar suara Jonas segera menghampirinya dan mengatakan kalau Nina tidak ada di dalam perpustakaan. Setelah itu Jonas pun pergi mencari Nina di tempat lain. Sedangkan Helena menyembunyikan jasad Nina lebih dulu di balik kotak penyimpanan, disusul dengan pergi ke gudang meminjam lakban dan tali. Kemudian Helena membawanya ke suatu tempat namun terhenti karena melihat sepedanya Nina. Alhasil Helena pun juga turut membawa sepedanya Nina untuk dibuang bersama di pantai yang akan membawanya hanyut ketika air pasang. Malam harinya Jonas kembali datang ke rumah orang tuanya dan mencoba menelpon Nina namun sayang ponselnya tidak aktif. Lalu Jonas mengirim pesan kepada Helena memintanya untuk datang ke sana. Singkat waktu, Helena pun datang dan Jonas memberitahu Helena kalau Nina telah hilang. Helena menanggapinya dengan pura-pura tidak percaya dan mengarang cerita dengan mengatakan kalau tadi siang di perpustakaan dirinya sempat bertemu dengan Nina. Di sana Nina mengaku kepada Helena kalau dirinya cemburu atas kedekatan Helena dan Jonas. Mengetahui hal itu, Jonas pun merasa bersalah kepada Nina, disusul dengan Helena menenangkan suasana dengan mengambil secangkir es teh hangat. Dan saat itulah, Helena mengakhiri hubungannya dengan Jonas dan merelakan Jonas bersama dengan Nina. Lalu mereka berdua pun mengakhiri hubungan di antara mereka dengan permantapan duniawi sebagai perpisahan atau jatah mantan. Keesokan paginya, Jonas mendapat kabar dari Fred kalau Nina telah tewas dan jasadnya ditemukan di pantai. Jonas pun segera pergi ke sana untuk memastikannya, disusul dengan Fred yang ikut bersamanya tiba-tiba saja jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Fred pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan, sementara Jonas pulang ke rumah untuk menenangkan dirinya ditemani oleh Florian. Di sana Florian mengatakan kalau sebelum hilang Nina bertekad kalau dirinya ingin mencari tahu siapa Helena sebenarnya dan latar belakangnya. Mendengar itu, Jonas pun mulai curiga kepada Helena dan mulai ikut mencari tahu latar belakangnya Helena. Hingga akhirnya Jonas menemukan sebuah artikel yang terdapat foto seorang wanita yang mirip dengan Helena. Yang tak lain adalah Maria, wanita yang sama seperti yang ditemukan oleh Nina. Bedanya di foto itu Maria sedang bersama dengan Fred ketika masih menjadi kepala sekolah. Dan hal itu membuat Jonas bertanya-tanya apa hubungan kakeknya Maria dan juga Helena. Sementara di tempat lain, Helena datang ke rumah sakit untuk menemui Fred yang masih dirawat.
Dan di sanalah semua fakta terungkap kalau ternyata Helena adalah anaknya Maria hasil perselingkuhannya dengan Fred. Maria diketahui telah meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya sendiri saat Helena berusia 4 tahun. Dan Maria melakukan itu karena Fred meninggalkan dirinya karena Fred lebih memilih istrinya, yaitu seorang wanita yang tewas diserang seekor anjing di awal scene tadi. Dan kemunculan Helena di antara mereka bertujuan untuk membalas dendam kepada Fred, di mana Helena berencana menewaskan semua anggota keluarga Fred, termasuk Jonas yang saat ini tersisa satu-satunya. Pengakuan Helena pun membuat Fred mengetahui bahwa kematian istrinya dan kedua orang tuanya Jonas disebabkan oleh Helena. Keesokan harinya, Jonas yang sedang tertidur di sofa terbangun setelah mendengar ketukan pintu. Ternyata yang datang adalah Helena yang mengantar kepulangan Fred dari rumah sakit. Di sana Fred sebenarnya ingin memberitahukan Jonas, namun sayang kondisi Fred membuatnya tidak bisa berbicara saat ini. Lalu Jonas mengajak Helena untuk berbicara empat mata, menanyakan tentang sosok Maria dan apa hubungannya dengan Fred. Namun sebelum Helena menjelaskan semuanya, Jonas mendapat telepon dari Florian sehingga Helena memilih untuk membuatkan kopi lebih dulu. Di sana Helena mencampurkan obat yang telah diraciknya ke dalam kopi Jonas, disusul dengan memposisikan Fred menghadap ke jendela agar dapat melihat cucunya yang akan segera tewas. Kemudian Helena pun kembali menghampiri Jonas dan memberikan kopi tersebut kepada Jonas tanpa dicurigai sedikit pun. Setelah Jonas meminum kopinya, Helena mulai menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Fred dan ibunya yaitu Maria. Selain itu, Helena juga mengaku kalau dirinya merupakan anaknya Fred. Jonas yang mendengarnya pun terkejut karena ternyata selama ini dirinya telah bermata pria dengan bibinya sendiri. Yang tak lama, Jonas mulai merasakan efek obat yang ada di dalam kopinya. Sementara Fred yang melihat itu berusaha beranjak dari tempat tidurnya sampai-sampai terjatuh dari ranjang. Kondisi Jonas yang sudah tidak berdaya membuat Helena segera melancarkan aksinya dengan membawa Jonas ke kolam dan berusaha menenggelamkannya. Beruntung Jonas masih dapat mengendalikan dirinya sehingga ia berusaha memberikan perlawanan dan kabur dari sana. Lantas Helena pun mengejar Jonas yang masuk ke dalam rumah dan berusaha menewaskannya. Akan tetapi Jonas berhasil comeback dengan menewaskan Helena lebih dulu menggunakan pecahan kaca yang berada di dekatnya. Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian, Jonas memutuskan untuk merantau ke kota meninggalkan pulau tersebut. Di kapal itu, Jonas bertemu dengan seorang wanita yang bertanya mengenai gambar pulau itu dalam peta yang telah ditandai berwarna hitam. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.